Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Siti Nur Hasanah MPD, selaku tutor pendidikan Pancasila, mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh wilayah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Natasha Vidya Tamara dengan NIM 8600500921 dari Prodi S1 PGSD dari UPBJJ UT Bandar Lampung, Pokjar, Ulu Belu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah lahirnya Pancasila yang dapat kita simak pada penjelasan materi berikut ini. Sejarah lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila diawali dengan sidang pertama BPU PKI yang dimulai pada tanggal 29 Mei tahun 1945. BPU PKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Sidang pertama BPU PKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangien di Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dengan 12 anggotanya. Hasil sidang BPU PKI pertama adalah Perumusan Dasar Negara dan Pancasila. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno-Hatta mengajukan masing-masing 5 usulan dasar negara. Sidang kedua BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 yang menghasilkan Rumusan Dasar Negara dan Rancangan Undang-Undang Dasar. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh Panitia 9 dan sudah ditandatangani pada 22 Juni 1945. Panitia 9 terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Presiden akan dibantu oleh KNIP sampai dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan pembagian wilayah menjadi 8 provinsi di Indonesia, membentuk Komite Nasional Daerah, dan pembentukan Departemen dan Menteri. Sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan Komite Nasional Indonesia, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Nah, teman-teman mahasiswa semua, dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan, kita jadi tahu bahwa BPU PKI, Piagam Jakarta, dan PPKI adalah sejarah lahirnya Pancasila. Mengapa penting bagi kita menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai generasi penerus bangsa? Karena dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita sebagai generasi penerus bangsa menjadi generasi yang berkarakter, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, dan juga mampu menghadapi tantangan di era globalisasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.